Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan tentang peluang usaha. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami peluang usaha produk barang atau jasa. 2. Menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan sebuah usaha. 3. Menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. 4. Menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. 5. Menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Konsep peluang usaha. Ada yang namanya sebuah inspirasi. Inspirasi berasal dari sumber internal atau bisa jadi dari sumber eksternal. Yang kemudian dari inspirasi tersebut kita dapat menciptakan sebuah peluang usaha. Dari peluang usaha kita dapat memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang tersebut dapat menentukan keberhasilan usaha atau malah kegagalan usaha. Kemudian, ada yang namanya peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. 1. Bersifat orisinil atau asli. 2. Harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. 3. Sesuai dengan minat. 4. Tingkat kelayakan usaha teruji. 5. Bersifat ide kreatif. 6. Ada keyakinan untuk mewujudkan. 7. Ada rasa senang saat menjalankan. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. 1. Memiliki nilai jual. 2. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. 3. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. 4. Tidak menghabiskan modal karena terlalu banyak atau terlalu besar investasinya. 5. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi sebuah industri. Analisis peluang usaha. 1. Percaya dan yakini bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. 2. Mau menerima gagasan atau ide-ide baru. 3. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. 5. Bertanya kepada diri sendiri. 6. Mau mendengarkan saran orang lain. Persiapan peluang usaha. 1. Meneliti luas usaha yang dipilih. 2. Bentuk usahanya. 3. Jenis usaha yang ditekuni. 4. Mengenal informasi usaha yang diterima. 5. Memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Langkah-langkah analisis peluang usaha. 1. Membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni. 2. Penyediaan modal. 3. Mengurus izin usaha. 4. Menyiapkan tenaga kerja. 5. Menyiapkan sarana. 6. Menyiapkan bahan baku. 7. Menetapkan lokasi. 8. Menetapkan metodologi. 9. Menetapkan teknologi usaha. 10. Menetapkan manajemen. 11. Mencari mitra usaha. Tujuan analisis peluang usaha. Untuk menemukan suatu peluang usaha,
Kedua, untuk menemukan potensi usaha. 3. Untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. 4. Untuk mengetahui berapa lama usaha tersebut bertahan. Faktor keberhasilan usaha. Yang pertama, ada faktor manusia. Faktor manusia bisa terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kepribadian. Bagaimana kepribadian manusia tersebut. Kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa saja yang dimiliki untuk menguasai usaha tersebut. Ketiga, ada pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut untuk menjalankan usaha. Faktor yang kedua adalah keuangan. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Tetapi, bagaimana manusianya memaksimalkan atau meminimalkan modalnya agar usaha tersebut dapat berjalan. Yang ketiga adalah perencanaan, dan yang keempat adalah pemasaran. Jika kita ingin berhasil dalam berusaha, maka kita harus mengetahui apa rencana dari usaha tersebut dan kemana arah pemasaran usaha tersebut. Faktor kegagalan usaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Kedua, kurang berpengalaman. 3. Tidak bisa mengelola keuangan. 4. Lokasi yang kurang mendukung. 5. Gagal dalam perencanaan. 6. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh. 7. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. 8. Kurang pengawasan peralatan yang ada. Kemudian, memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Ada kreatif muncul dari how to modify, atau dalam artian bagaimana memodifikasi sesuatu atau berupa membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu yang berbeda penggunaannya oleh orang lain. Kemudian, yang kedua, how to create. How to create adalah bagaimana proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, how to combine atau mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Jadi menciptakan dari dua hal yang sebelumnya tidak saling berketerkaitan. Ini penjelasannya. To create adalah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. To modify adalah merubah fungsi lama menjadi baru agar memiliki nilai jual. To combine adalah mengkomunikasikan dua hal yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Kemudian ada yang namanya inovasi. Pengertian inovasi menurut Stephen Robin adalah sebuah ide atau gagasan yang baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya adalah 1. Memiliki kekhasan atau khusus. Artinya, suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. 2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan dalam artian suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitasi. Ketiga, dilaksanakan melalui program yang terencana dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada sumber peluang usaha. Ada didapat dari faktor internal, diantaranya pengetahuan yang dimiliki. Kedua, pengalaman dari individu itu sendiri.
Ketiga, pengalaman dari orang lain. Dan yang keempat, intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Kemudian, ada faktor eksternal. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Demikian penjelasan mengenai peluang usaha. Nah, selanjutnya untuk penugasan setelah materi ini adalah kalian bisa membuat tugas berupa analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal yang berupa strength dan weakness atau kelebihan dan kelemahan dari sebuah usaha, dan faktor eksternal yaitu opportunity dan threats yaitu peluang dan ancaman. Jadi, tugasnya adalah kalian menganalisis sebuah usaha yang orang tua kalian jalani atau usaha dari saudara kalian atau diri kalian sendiri. Kemudian, lakukan analisis SWOT. Contohnya, misalkan, apa sih kelebihan dari usaha jualan pulsa? Nah, kemudian, apa sih kelemahan dari jualan pulsa? Nah, setelah kalian menganalisis kelebihan dan kekurangan, kalian bisa lanjut ke O dan T-nya, peluang dan ancamannya. Kira-kira apa nih peluang selain jualan pulsa yang lainnya? Gitu. Misalkan ditambah selain jualan pulsa bisa ditambah dengan jualan paket data. Nah, setelah peluangnya baru kita pikirin ancaman apa nih? Kira-kira yang mengancam usaha jualan pulsa itu apa? Misalnya kalau kita secara pribadi, nah yang menjadi ancaman adalah yang jualan yang memiliki counter atau yang dia berjualan lebih lengkap daripada apa yang kita jual. Nah, nanti untuk format penulisannya Ibu upload di e-learning. Jika ada yang dipertanyakan, silahkan tanyakan melalui WA di grup. Nah, demikian penugasan hari ini. Silahkan dikerjakan. Nanti untuk waktunya silahkan kalian dilihat di e-learningnya. Untuk hari ini demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.